kullu syai'in yartabitu fihi al-Qur'an fayasiru aziman mu'azzaman. Setiap sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an, maka sesuatu itu akan menjadi perkara yang mulia, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia mananna nasab panritata engka hubungan nalo dikurangi, maka perkara itu akan menjadi sesuatu yang mulia. Satu contoh diolota Al-Qur'an ini, kalau kualitas kertasnya ini tidak seberapa harganya. Mahim pada kertas yang digunakan untuk surat kabar. Mage mencaji perkara yang mulia ini Al-Qur'an nasaba engke uki nakorodo. Lembaran ini menjadi lembaran yang dimuliakan oleh Allah karena ada tulisannya berupa Al-Qur'an. Ini baru tulisan saja. Pakuto paru narampe panritata wa Jibrilu alaihi salatu wassalam anzala bil Qur'an. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, pada liar pak jumlahna malaikat ini Jibril. Bahkan begitu banyak malaikat, tapi Jibril turun ke dunia membawa yang namanya Al-Qur'an. Maka depan retata fayasiru Jibrilu sayyidal malaikati kulliha. Mencaji malaikat Jibril penghuluna yang menenna malaikai. Mage nasaba Jibril turun membawa wahyu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakuto paro Nabi sallallahu alaihi wasallam unzila alaihi Al-Qur'an. Kepadanya lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipano iar biasa kurang. Padahal narekoelo kidita tamato malebikku nania selesur malebikum ke hadare taniyami kita Quran yang pernah turun sebelum Al-Qur'an itu turun. Bahkan ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Sahifah dan sebagainya. Nasabah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanorang Al-Qur'an narampi panritata fayasiru sayyidal anbiya'i wal mursalin. Diangkat Nabi mencaji penghuluna ia menenna nabiye dan nia ia menenna rasul ke magai nasabat no ikuralo di Nabi menjadi sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakuto paro bulan suci Ramadan, sering kita mendengarkan para imam kita, mungkin sudah lewat, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Padahal narekoelo kidita pa iya rohulen ramalange engkamu pasibawana lenge. Ada namanya bulan Sya'ban, ada Rajab, ada Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rabiul Awal, Rabiul Tsaniyah, Muharram, Safar. Ada Zulqa'dah, Syawal, Zulhijjah dan sebagainya. Tapi dipancaji sayyidus syuhur penghuluna ia manenna hulengi ramalang nasaban no ikurange di hulen ramalange. Artinya apa? Kita kembalikan kepada awalnya. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an, maka sesuatu itu akan menjadi sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk makokoi pa, ketika keturunan kita itu menghafal Al-Qur'an, maka tidak perlu lagi diragukan tentang rezekinya. Tidak perlu lagi diragukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukannya di dunia.
Alul Qur'ani alullah. Al itu kalau bahasa Arab diartikan keluarga. Alul Qur'an keluarga Allah, alullahi keluarga Allah. Tapi ternyata ulama memberikan pensyarahan, penjabaran tentang makna riwayat tersebut. Alullah alladzina yaqra'una al-Qur'ana wa ya'maluna ma fihi. Orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an, wa ya'maluna ma fihi, nenapa nak kamalarangi agaro dilalenna kurangi. Alullah waliyun min auliyaillah, maka dia termasuk penolong daripada penolong-penolong nafung Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lebih dunia selesurum lebih ke hadire. Makanya sangat penting kita ada hubungan dengan yang namanya Al-Qur'an. Pura di semana maka dair kurangi huda petunjuk. Bahkan pamulanna kurangi narampe fong Allah taala alif lam mim. Zalikal kitabu. Alif lam mim Allahu a'lam bimuradih. Allah yang lebih tahu maknanya. Zalikal kitabu ay hadzal kitab, inilah kitab, yakni Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. La syakka wala zulma, tidak ada kegelapan, tidak ada kebimbangan, itu Al-Qur'an. Hudan linnas, hudan petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Tapi hari ini mohon maaf, Quran itu menjadi satu pedoman hidup kita di dunia. Justru Al-Quran itu jauh dalam kehidupan kita manusia. Setiap ada perkara yang harusnya dan hendaknya kita berhukum dalam Al-Quran, ternyata hukum yang kita keluarkan itu jauh daripada Al-Quran. Begitu juga kita mengaku sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ternyata Al-Quran yang menjadi pedoman kita hidup di dunia, petunjuk dalam kehidupan kita, jangankan dibaca, disentuh saja sangat jarang sekali. Itu di luar negeri Pak, itu sudah menjadi adat. Keturunan-keturunannya itu kalau laki-laki betul-betul difokuskan mencaji pakafal Al-Quran. Kalau misalnya anaknya 5-7, maka anaknya itu dimasukkan minimal 1 orang untuk menghafal yang namanya Al-Quran. Sehingga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagian di luar negeri itu tidak taruh di masjid sebenarnya. Meskipun di masjid itu utama, tapi ada beberapa rumah itu kalau kita di luar negeri sana di Timur Tengah, itu tarawihnya di rumah. Mage Pak Ibu di bolana nasaba iya ro di kundria ro nareko engka na anak na tasedi mencadi pakapala kurang, maka anaknya lah itu yang menjadi imam tarawih 1 full dalam bulan Ramadan. Bahkan kita di sini mohon maaf disinjai khususnya nareko malampe-lampe pamupu ne fangimang mapote-pote to atepa. Hati kita itu gelisah. Padahal di luar sana justru semakin panjang bacaannya imam dalam sholat itu semakin senang. Apalagi sadan nama kesih, tajwid nama kesih. Itu bagi orang-orang yang memahami keutamaan dan fadilah itu, meskipun dia ini asam urat kakinya mohon maaf, maka tidak masalah dia berdiri dulu. Ketika sudah tidak mampu berdiri, cudang Pak, orang Arab seperti itu. Kalau sudah tidak mampu berdiri, meskipun asam urat, rematik, dia punya kaki, kurang minum es batu ketika buka, merem-merem aja. Dia itu tidak banyak berkomentar ketika dengar, masih mampu berdiri, maka dia akan berdiri mendengarkan bacanya imam. Kalau sudah tidak mampu, dia duduk sholatnya. Saya pernah di Pakistan, itu di Pakistan menjadi satu kewajiban bagi mereka orang-orang yang bermazhab Imam Abu Hanifah untuk mengkhatamkan Al-Quran 1 kali dalam sholat tarawihnya. 1 kali dalam sholat tarawih dan 1 kali di luar sholat tarawih. Berarti maka 2 Pak dilalen nasi
si hulengi, apakah itu 29 hari ataupun 30 hari Ramadannya. Iya. Dan saya pernah mengikuti sholat tarawih di Pakistan sana 6 juz satu malamnya. Iya. Nah rekonen juz Pak saya diweni malam ke-6 itu sudah khatam 6 kali 5 30 juz. Dan di malam ke-7-nya sudah acara makan-makan. No ni pamula wadduha letuan nas pamupuna 20 rakaat atau 8 rakaat. Iya. Wadduha no pa wadduha wal laili idza saja mawadda'aka rabbuka wa ma qala no letuan nas. Makin sabab Qurannya pertama kurangnya sedejus. Iya. Sehingga di sana terbagi-bagi. Ada yang satu masjid itu khatamkan Al-Qur'an nanti 29 atau 30 harinya. Berarti satu malamnya 1 juz sempajat tarahina. Ada yang 1,5 juz, ada yang 2 juz. Kalau 2 juz dalam satu malam berarti di malam 15 itu dia sudah khatam 30 juz. Malam ke-16 wadduha no. Ya, setelah itu santai nih. Kenapa? Nasabah dalam mazhab Imam Abu Hanifah ada kewajiban mengkhatamkan Al-Qur'an di dalam solat tarawih 1 kali minimal. Ya. Teman-teman lebih kunania selesur lebih kun kahadre. Maka penting sekali untuk ada pengkaderan menghafal Al-Quran. Kamu kada jangan mencari pakafal Al-Quran. Ndak usah kau pesantren nasabah masa depanmu kacau. Justru sekarang Pak universitas yang ada bahkan untuk masuk jurusan kedokteran nareko pakafal Al-Quran dites dan mungkin hafalannya maka bebas tes masuk di perguruan tinggi fakultas kedokteran. Yeah. Magai para profesor yang ada di sana Pak memahami Al-Quran saja yang banyak ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang hampir sama. Innallaha samiun alim, innallaha alimun basir. Yeah. Lillahi ma fis samawati, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, juga lillahi ma fis samawati wal ardi. Ya, banyak samanya. Al-Quran saja bisa dihafal, apalagi kalau hanya rumus-rumus kimia dan istilah-istilah yang lainnya. Ya, maka di penderita orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang ada hubungannya dengan Al-Quran, orang-orang yang senantiasa menyerukan dalam kebaikan dan hidayah, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Allah untuk menjamin rezeki-rezekinya mereka. Jadi sebagian orang tua Pak takut na pesantren anak-anak agama tu nasen nandre apa nanti yang dia akan kerjakan ketika dia pulang dari pesantren. Narek kongkar ramalapa tiba Ramadan, pengurus masjid sudah bergantian mencari siapa yang akan menjadi imam tarawih kita. Pengurus masjid mencari iga di alas imam tarawih kalaman di kontra Pak 10 5 juta 10 juta. Orang yang menghafalkan Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Dan orang tua yang menjadikan anaknya penghafal Al-Quran dalam riwayat yang sahih. Maka di Nabi ta'ul bisa walidahu. Dipasangkan kedua orang tuanya satu mahkota. Tajan itu satu mahkota. Dau'uhu asawnu min dau'i syamsi. Cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari di dunia. Ini orang yang menjadikan anaknya penghafal Al-Quran, yang hanya sekedar duduk bekerja mengirimkan orang anaknya biaya pendidikannya untuk menghafal Al-Quran, mengirimkan anaknya untuk biaya makannya, penyambung hidupnya, keperluan dan kebutuhan anaknya ke pesantren melalui transfer bisa. Bagaimana dengan ustadznya? Bagaimana dengan kiainya? Bagaimana dengan orang-orang yang mewakafkan tanah untuk pesantren? Tentu yang didapatkan melebihi daripada orang tuanya. Teman-teman lebih kunenia selesur melebihkan kehadire. Sesuatu yang ada hubungannya dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Bukan hanya di dunia akan mulia, bahkan di akhirat dia termasuk orang yang paling bahagia di antara mereka yang bahagia. Nasaba iya roto maka palai kurang orang yang membaca dan mahir membaca Al-Quran
dan mereka yang mengamalkan isinya Al-Quran, maka Nabi tayati Al-Quran datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat li ashabi, bagi pembacanya. Bahkan dalam riwayat dikatakan nareko engka anak ta mencaji pakapal Al-Quran, bukan sekedar simaan sugro. Itu dunia pesantren Pak, ada namanya simaan sugro, ada namanya simaan kubro. Iya. Kalau pondok-pondok pesantren yang modern itu biasanya tidak ada, hampir tidak ada yang namanya simaan kubro. Simaan sugro itu adalah setiap harinya seorang santri menyetorkan hafalannya kepada ustadznya. 2 lembarkah, 1 lembarkah, 3 lembarkah, disetorkan kepada ustadznya. Kemudian sampai 5 juz, 10 juz disetorkan sekaligus, tapi tidak ada kelanjutannya setelah itu. Disuruh lagi loncat yang berikutnya, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar dan seterusnya sampai 10 juz disetorkan lagi. Setelah itu Pak, tidak ada namanya simaan secara sekaligus langsung 30 juz. Kalau ada simaan memperdengarkan hafalan itu 1 Quran 30 juz dalam 1 majelis, maka itulah namanya simaan kubro. Ya, ini jarang sekali dan langka sekali. Iya. Bahkan ya kurangnya Pak. Ya, apalagi kalau kita sudah seperti saya baru mau menghafal, itu bisa saja hafal, saya masih bisa hafal 1 lembar 1 hari. Silampah di mu Bapak. Tapi narekodekna diulangi lenyek nih silampai. Iya. Apalagi kalau 1 minggu tidak diulang. Apalagi kalau 2 minggu, biasa nih si kota-kota. Saya pernah sama Ustadz Bur itu berbicara, ya ronasa ngafal kurangnya kalau kita iman narekodek di darah-darah si biasa masih kota-kota. Nih, saya juga alami Pak, meskipun saya masih muda, narekode upa pada ceni kipa pendidiku baru maju untuk jadi imam, biasa semua salah sambung. Iya, apalagi kalau 30 juz. Iya, teman-teman lebih kuna rampe Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat itu penghafal Al-Qur'an. Kalau dia hafal itu Al-Qur'an, bisa memberikan 10 ahli keluarganya syafaat qad wajabat lahun nar, yang sungguh diwajibkan baginya masuk neraka. Bisa dia tarik Pak 10. Ya naruna rekongkan anak tata telu terrepat talima minimal 1 Pak caji ki Pak kafal Quran. Ajak na lalino maneng. Jangan hanya kita beranggapan titel-titel duniawi lalu kita campakkan yang sebenarnya menjadi maksud dan tujuan kita dan menjadi sesuatu yang perlu kita prioritaskan dalam hidup ini.